Tiga. Baiklah, selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari Vespo Boxing. Sebelumnya kenalin saya Heka Suzaki. Di sini saya bukan sebagai founder dan CTO dari Vespo Boxing itu sendiri. Terima kasih banyak Eka Sezaki. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nino Nugraha Utama. Di sini saya sebagai CEO dan marketing dari Vespa Boxing pada kali ini. Baiklah, kami akan membahas tentang program dari Vespo Boxing itu sendiri. Di mana yang pertama, fokus persoalan yang melatar belakangi terbentuknya ide atau bisnis dari Vespo Boxing itu sendiri. Jadi, fokus persoalan yang ingin kami capai dari Vespo Boxing ini, di mana kami ingin menekankan digitalisasi kepada topik dua permasalahan di Indonesia, ya di mana itu adalah salah satunya adalah obesitas. Yang kedua adalah tentang investasi EBT yang belum mencapai 23% pada tahun 2025. Itu salah satunya. Yang kedua, solusi nyata dan keistimewaan yang ditawarkan oleh Vespo ini dibanding yang sudah ada sebelumnya gitu. Kalau untuk Vespo Box ini kami ingin menekankan sebagai support system dari PLTA itu sendiri, di mana PLTS itu sendiri terbukti belum bisa untuk mencapai 23% yang dimaksud oleh poin satu tersebut, sehingga untuk menunjang agar mempercepat 23% tersebut, kami berinisiatif untuk dapat nomor satu produk green product, green teknologi, yaitu Vespo Boxing, di mana selain dia menghasilkan energi, walaupun cenderung menghasilkan energi dengan power yang kecil, tapi kami juga menginfluence digitalisasi untuk budaya gemar olahraga dan budaya gemar bergerak kepada masyarakat Indonesia, sehingga kami bisa mendapatkan dua solusi yang bagus untuk kedepannya. Yang ketiga, target konsumen dan potensi yang ingin disasar oleh IDBIS dari Vespo Boxing, di mana untuk target secara konkretnya kami itu ada dua, yaitu untuk orang yang mempunyai masalah berat badan dan untuk umum. Untuk orang yang mempunyai masalah masalah berat badan itu targetnya itu 93 per bulan orang yang menggunakan Vespo Boxing, dengan kapasitas minimumnya itu 90 orang per bulan dan maksimumnya itu 100 orang per bulan. Dan tapi ini tidak mengacu kepada Will, tapi kalau mau di bawah 90 juga tidak apa-apa. Yang penting kami itu punya target untuk awal ini untuk bisa menginfluence orang untuk bisa menggunakan Vespo Boxing ini dulu untuk awalnya. Dan ini untuk 90 ini untuk jangka panjangnya. Yang selanjutnya untuk umum, yaitu di mana kami untuk lembaga-lembaga seperti sekolah, olahraga, gym, dan sebagainya, di mana kami berharap juga di sini untuk konkretnya itu adalah 19 untuk jangka panjangnya, tapi kalau di bawah 19 juga tidak apa-apa juga, seperti yang saya jelaskan kepada opsi yang sebelumnya juga. Oke, yang keempat, cara atau rencana dari ide bisnis dalam menghasilkan pendapatan. Jadi kalau untuk ini kami itu berprioritas kepada ini dulu, Sport Station School and University X and Gym ini, di mana kami akan melakukan prioritas merental dulu Vespo Boxing ini sebelum kami untuk kayak menjual belikan gitu kan. Jadi kami nanti akan sebagai produk sebagai penghasilan kasar itu, yang walaupun sedikit itu dari rental itu sendiri, di mana itu hal uh, di mana untuk kami membuatnya itu, di mana nanti kami akan menggunakan pihak ketiga, misalnya gym itu kami akan melakukan kerjasama untuk kayak menjual, mempromosikan Vespo Boxing itu sendiri dengan kami merental dari samsak tinju ini. Lalu kami akan membagi hasilnya, di mana membagi hasilnya itu sebagai berikut, di mana untuk kalau udah cost-nya 35%, marketing and customer acquisition-nya 30%, supply cost-nya 5%, interest rate-nya itu 35%, dengan kalau ada 3% itu 30%, di mana on interest-nya nanti kita akan 15%, dan development cost-nya itu sekitar 20%, termasuk tim interest juga. Dan yang kelima, mitra atau stakeholder kunci dalam realisasi dan mengembangkan ide bisnis itu sendiri, di mana kami akan lebih mengejar kepada gym, sport station, dan school dan university untuk awalnya, di mana kami akan uh, memberikan suatu rental kepada mereka itu untuk kayak bisa bekerja sama dalam mengembangkan Facebook Boxing ini, di mana nanti bakal ada banyak orang yang bakal terinfluence dengan Facebook Boxing. Nanti penghasilan ini tuh nanti kita bagi dua. Nanti di mana kalau di sini tuh ada 35% untuk kami, third personnya 30%, on interest-nya itu 15% untuk dana pribadi dari kami, dan development cost-nya itu 20%, dan apabila tidak mencapai 20%, kami akan menggunakan interest dari kami itu 15%. Mungkin itu saja, sekian dari kami untuk stakeholder dari pengembangan ini di bisnis kami. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.